Legenda sepak bola Belanda beri pujian timnas Indonesia. PSSI naturalisasi 2 pemain keturunan. Adu keren jersey Indonesia versus Malaysia. Gelandang Feyenoord bersikeras bela timnas Indonesia. Hasil drawing Piala Asia U17. Legenda sepak bola Belanda, Wesley Sneijder, memprediksi bahwa Alex Pastoor akan memegang kendali strategi timnas Indonesia di sisa laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Patrick Kluivert disebut sebagai sosok yang berperan mendatangkan pemain keturunan ke skuad Garuda. Dalam wawancaranya di acara Ziggo Sport yang dihadiri Alex Pastoor dan sejumlah pengamat sepak bola, Sneijder mengungkapkan pandangannya mengenai peran keduanya di timnas Indonesia. Di forum tersebut, Alex Pastoor sempat ditanya apakah dirinya berperan sebagai asisten Patrick Kluivert atau sebaliknya. Hal ini karena Alex Pastoor memiliki rekam jejak yang lebih mentereng, termasuk membawa 3 klub Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City, promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belanda. Namun, Alex Pastoor dengan tegas menegaskan bahwa ia adalah asisten dari Patrick Kluivert di timnas Indonesia. "Saya bertugas sebagai asisten dari Patrick Kluivert," ujar Pastoor menanggapi pertanyaan tersebut. Meski demikian, Wesley Sneijder memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, Patrick Kluivert lebih banyak berperan sebagai sosok publik yang bertugas mendatangkan pemain keturunan, sedangkan Alex Pastoor lebih fokus mengatur taktik bersama Denny Lenszaat. "Buat saya, ini sangat jelas. Patrick dipilih karena ia sosok yang tampil di depan publik. Ia adalah manajer yang bertugas mendatangkan pemain," kata Sneijder seperti dikutip dari Ziggo Sport. Sementara Alex Pastoor akan mengatur strategi di lapangan bersama Denny Lenszaat. "Jika ini benar, maka ini adalah kombinasi yang hebat," tambah mantan pemain Inter Milan itu. Sneijder berharap kolaborasi Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lenszaat bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai mimpi besar tersebut. PSSI tengah memproses naturalisasi 2 pemain keturunan, Iris Dero dan Bente Visser, untuk memperkuat timnas putri Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono. Iris Dero berposisi sebagai kiper dan memiliki tinggi hampir 180 cm, sementara Bente Visser adalah penyerang yang diharapkan dapat memperkuat lini depan Garuda Pertiwi. Vivin menjelaskan bahwa naturalisasi Iris Dero dilakukan karena kebutuhan mendesak di posisi kiper. Menurutnya, salah satu kelemahan timnas putri Indonesia adalah kurangnya kiper dengan postur tinggi. "Kami memang kesulitan di posisi kiper karena ukuran kiper kami cenderung kecil. Maka dari itu, kami melakukan langkah ini," ujar Vivin. Iris sendiri sudah bergabung dalam pemusatan latihan timnas putri Indonesia di Surabaya sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang berlangsung. Selain itu, Vivin juga memastikan naturalisasi untuk Bente Visser akan segera diproses. Dua negara, Indonesia dan Malaysia, secara bersamaan merilis jersey terbaru mereka, masing-masing dengan gaya dan teknologi unggulan. Malaysia memulai langkah baru dengan apparel besar Puma setelah sebelumnya menggunakan Nike. Jersey kandang mereka menggunakan warna kuning khas Harimau Malaya, sementara jersey tandang tampil elegan dengan warna hitam. Puma menghadirkan teknologi ultrawave pada seragam perang ini. Teknologi ini membuat jersey lebih ringan, fleksibel, dan tahan lama, memberikan kenyamanan optimal bagi pemain di lapangan. Ornamen khas Malaysia juga menghiasi jersey, menjadikannya tidak hanya nyaman tetapi juga penuh kebanggaan budaya. Sementara itu, timnas Indonesia tidak kalah memukau dengan jersey terbaru dari Erspo. Setelah kritik pada desain sebelumnya, jersey baru ini langsung menuai pujian. Mengusung warna merah yang lebih tajam, jersey ini dihiasi garis putih yang elegan. Yang menarik,
Motif budaya Indonesia menjadi daya tarik utama. Relief berbentuk candi, gunung, serta flora endemik seperti bunga edelweiss menghiasi seragam ini, melambangkan kekayaan alam dan budaya Nusantara. Garuda sebagai identitas bangsa juga diperkuat melalui desain nameset dan emblem yang penuh makna. Jersey ini dijadwalkan debut pada laga melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara jersey tandang akan diperkenalkan menyusul. Jersey kebanggaan timnas Indonesia akan mulai dijual pada tanggal 14 Februari. Ini menjadi momen yang dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air untuk memiliki simbol kebanggaan Garuda. Gelandang serang Feyenoord U21, Delano van der Heyden, menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh Yusa Nugraha saat berbincang dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, di kanal YouTube milik Arya. Yusa, yang sempat berkunjung ke Belanda, mengaku telah bertemu langsung dengan Delano. Ia menggambarkan Delano sebagai gelandang serang berbakat yang masih memperkuat tim Akademi Feyenoord. Delano van der Heyden memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Meski saat ini sedang dalam pemulihan cedera lutut, pemain berusia 20 tahun itu sangat antusias untuk membela timnas Indonesia. Dia baru pulih dari cedera dan sedang menjalani terapi. Ketika saya tanya apakah mau bermain untuk timnas Indonesia, dia langsung bilang mau, ungkap Yusa. Drawing Piala Asia U17 2025 telah selesai digelar di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis. Hasilnya, timnas Indonesia U17 tergabung di grup C bersama tim kuat Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Garuda Muda berhasil melangkah ke putaran final Piala Asia U17 setelah menjadi runner-up terbaik di grup G babak kualifikasi. Pada fase tersebut, Indonesia menemani Australia sebagai wakil dari grup tersebut. Grup C diprediksi bakal menjadi grup yang penuh tantangan bagi skuad Garuda Muda. Korea Selatan menjadi lawan terberat, mengingat status mereka sebagai salah satu raksasa Asia di kelompok umur. Sementara itu, Yaman dan Afghanistan juga tidak bisa dianggap remeh. Piala Asia U17 2025 dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 3–20 April mendatang. Kompetisi ini menjadi peluang besar bagi timnas Indonesia U17 untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.